Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benny Widodo dari staf bidang 1 bidang sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengisi ospek. Ospek sendiri yaitu salah satu program dari tim mediasi di bidang 4 PUK, SPKP, SPSI, PT NOK Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini kami akan mencoba membahas salah satu materi yang mungkin nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah saya ada angka 25. Mungkin teman-teman tahu angka ini tentu saja kita sebagai pekerja tiap bulan menunggu angka ini keluar. Apa itu? Gajian. Dan pada saat gajian mungkin teman-teman menerima slip upah dan di situ tertera potongan pajak. Oleh karena itu kami dari bidang 1 akan membahas apa itu pajak PPh 21, bagaimana cara menghitung pajak PPh 21, yang nanti materinya akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua 1 yaitu Bung Deden. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja tanpa menunggu waktu lama-lama, kita langsung ke materinya dan selamat mengikuti materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden, Wakil Ketua 1 Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi PUK, SPKP, SPSI, PT NOK Indonesia, akan mencoba memaparkan terkait cara perhitungan pajak penghasilan atau PPh 21. Silakan disimak dan semoga apa yang kami paparkan bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja, mungkin yang pertama, pertanyaan paling mendasar dari PPh 21 itu adalah apa sih PPh 21 tersebut? Menurut norma pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya menurut aturan, setiap warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan menjadi objek dari pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Aturan yang melandasi terkait PPh 21 ini, di sini kami coba kutip beberapa aturan, ya silahkan dicatat dan dipelajari lebih lanjut agar lebih mendalam dan komprehensif terkait pemahaman kita semua terkait PPh 21 ini. Ada beberapa yang kami kutip di sini, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, ada Peraturan Menteri Keuangan, juga Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan tentang batas upah tertinggi jaminan pensiun tahun 2021. Jadi jelas terkait pajak ini memang
Jadi kewajiban warga negara kita di Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Dari aturan-aturan tersebut kami mendapatkan beberapa pemahaman. Ada dua komponen penting yang menjadi dasar untuk perhitungan PPh 21 ini. Yang pertama mungkin komponen penghasilan. Di dalamnya termasuk gaji pokok, tunjangan tetap, upah lembur, THR, bonus, juga tunjangan lain yang dibayar oleh perusahaan seperti pajak, BPJS dan lain-lain. Kenapa pajak di sini kami sebutkan? Karena ada di beberapa perusahaan yang pajaknya yang seharusnya dibayar oleh pekerjanya tapi ternyata ditanggung oleh perusahaan, sehingga itu menjadi penghasilan bagi pekerja tersebut. Yang berikutnya ada komponen pengurang penghasilan yang mempengaruhi dasar perhitungan PPh 21. Yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini memang kurang familiar ya di telinga kita, jarang didengar, jarang dibahas dan sebagainya. Namun ternyata dari peraturan Dirjen Pajak kita itu mempunyai hak untuk mendapatkan pengurangan terkait penghasilan bruto yang disebut biaya jabatan. Menurut norma tersebut, biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran atau biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Besarnya berapa? Besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya 500.000 satu bulan atau 6 juta dalam setahun. Setiap orang dari staf biasa hingga direktur sebuah perusahaan ataupun orang yang mempunyai penghasilan itu berhak atas biaya pengurangan ini. Berikutnya ada iuran BPJS tenaga kerjaan yang dibayar oleh pekerja, yaitu jaminan hari tua sebesar 2% dan jaminan pensiun sebesar 1%. Juga ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Itu tadi dua komponen penting yang menjadi dasar perhitungan PPh 21. Ada komponen penghasilan dan komponen pengurang penghasilan. Tadi sempat disinggung terkait PTKP. Apa itu PTKP? Merupakan komponen penting untuk perhitungan PPh 21. Adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016, berikut ini tarif PTKP terbaru yang perlu diketahui. Yang pertama, 54 juta rupiah per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Dan berikutnya ada 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk tambahan bagi wajib pajak yang kawin. Jadi pada dasarnya apabila kita masih sendiri, single, belum menikah, jomblo kasarnya, jomblo, kita hanya berhak sebesar 54 juta per tahun untuk penghasilan bruto yang tidak dikenakan pajak. Dan untuk yang sudah menikah atau kawin itu ditambahkan untuk penghasilan bruto bagi wajib pajaknya yang tidak kenakan pajak itu sebesar 4.500.000 per tahun. Silakan nanti dihitung jadi berapa tuh. Juga yang berikutnya ada 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk istri yang penghasilan digabung penghasilan suami.
Makna dari ini adalah bahwa untuk pekerja wanita, karena menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa seorang wanita itu menjadi tanggungan dari suaminya, maka dia hanya berhak untuk penghasilan bruto yang tidak dikenakan pajaknya hanya sebesar 54 juta per tahun. Jadi berapapun jumlah anaknya, untuk pekerja perempuan itu penghasilan yang tidak kena pajaknya hanya 54 juta. Dan berikutnya ada 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara atau keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi untuk yang memang sudah berkeluarga, dia mendapatkan tambahan untuk penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 4.500.000. Itu 4.500.000. Yang berikutnya ada tarif progresif. Apa itu tarif progresif? Makna dari tarif progresif itu bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan yang berbeda dikenakan pajak yang berbeda. Itu diatur di pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang perpajakan. Ini perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif adalah sebagai berikut. Penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Jadi seandainya kita memiliki total penghasilan 100 juta dan setelah dikurangi dari PTKP dan lain sebagainya, sisanya itu dikalikan 5% untuk tarif pajaknya sampai dengan batas 50 juta. Berikutnya ada penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Maknanya dari ini adalah dari sisa tersebut tadi yang sudah dikurangin PTKP dan sisanya ternyata masih di atas 50 juta, maka dari 51 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Nah, bisa dilihat dan seterusnya sampai dengan penghasilan di atas 500 juta dikenakan pajak sebesar 30%. Nah, ini kita coba simulasikan terkait perhitungan pajak. Yang dari tadi data-data di atas lain sebagainya kita coba simulasikan, kita lihat. Siapa tahu dengan ini kita bisa belajar untuk menghitung pajak sendiri nantinya. Ya, kita sebut saja Ahmad adalah kerja di PT Gajah Gijik sejak awal 2018. Statusnya menikah, anaknya 3. Penghasilan gaji pokok Ahmad ini sebesar 9.847.000 per bulan. Perusahaan juga memberi tunjangan, rinciannya bisa dilihat semua, sampai dengan tunjangan pendidikan anak besar 44.000. Bukan hanya hal di atas, tapi Ahmad juga dapatkan penghasilan tambahan lembur yang cukup besar sebesar 10.678.555 rupiah, serta mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang harus dibayar oleh pekerja dengan rincian jaminan hari tua sebesar 2% dan jaminan pensiun sebesar 1%. Nah, ini kita coba masukkan ke tabel semua tadi data-data tersebut. Tadi ada gaji pokok 9.847.000, ada juga tunjangan golongan untuk tunjangan istrinya, tunjangan anak
Juga ini ada tunjangan BPJS Naker yang diberikan oleh perusahaan. Ini biasanya dari jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Ini beda-beda tiap perusahaan, karena tiap perusahaan juga dibagi menjadi beberapa jenis perusahaan menurut aturan BPJS itu terkait resikonya. Presentasinya biasanya diatur oleh perusahaan sehingga yang diberikan nih, dan sedangkan di PT Gajah Gijig ini sendiri diberikan sebesar 170.000 nih. Terus ada BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan sebesar 4%. Ini lemburnya tadi, terus ada tunjangan kehadiran, dan juga yang terakhir tadi tunjangan pendidikan anak. Total dari semua adalah 22.578.847 rupiah. Menurut apa yang tadi kita uraikan di atas, itu ada komponen pengurang. Ini tadi ada biaya jabatan ya, 5% dari penghasilan 1 bulan atau maksimal 500.000. Karena ini cukup besar ya upahnya Ahmad ini, ya kita pakai maksimal yang 500.000. Terus tadi karena mengikuti program BPJS Tenagakerjaan tadi ada JHT sebesar 2%, juga ada BPJS pensiun sebesar 1%. Maksimalnya itu yang diatur oleh aturan BPJS pensiun tadi itu sebesar 87.548 rupiah. Jadi setelah dikurangi penghasilan bersihnya ternyata 21.773.959 rupiah, disetahunkan menjadi 267.287.507 rupiah. Dan ini ada PTKP nih. PTKP tadi Ahmad ini statusnya mempunyai 3 orang anak. Menurut aturan terkait PTKP dengan 3 orang anak punya, maka Ahmad ini mendapatkan tambahan PTKP, penghasilan bruto yang tidak dikenakan pajak, itu istri. Untuk istrinya sebesar 4.500.000 dalam 1 tahun. Untuk 3 orang anaknya adalah 4.500.000 dikali 3, jadi totalnya 54 juta ditambah dan lain sebagainya sebesar 72 juta untuk PTKP-nya sendiri, sehingga didapatkan penghasilan kena pajak dalam setahunnya itu ada 189.287.507 rupiah. Tadi seperti yang saya uraikan di atas, ternyata ada pajak progresif, dan penghasilan setiap orang itu ternyata besaran pajaknya berbeda gitu. Ya kita coba urai menjadi 4 ya tadi, pajak yang 5%, 15%, 25%, dan 50%. Untuk yang 5% sampai dengan 50 juta dikali 5% hasilnya 2.500.000. Dan sisa dari PKP setahun itu dikurangi dengan 50 juta, maka sisanya dikenakan pajak yang lebih besar, yaitu 15%. Sisanya sebesar 139 juta dan seterusnya dikenakan pajak 15%, jadi 20.893.126 rupiah. Sehingga total pajak yang harus ditanggung oleh Ahmad adalah pajak setahunnya sebesar 23.393.126 rupiah, sehingga per bulannya sebesar 1.949.427 rupiah. Ini yang wajib kita ketahui terkait PPh 21. Dari di atas ada
Dan ilustrasi di atas yang coba kami uraikan tadi itu hanya bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sementara bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikalikan 120% dari total pajak tersebut per bulannya. Hingga PPh ilustrasi di atas, apabila untuk yang tidak mempunyai NPWP menjadi Rp1.949.427 dikali 120% sama dengan Rp22.339.312. Terus berikutnya ada jaminan hari tua. Tadi jaminan hari tua sebutkan ada yang ditanggung pekerja adalah 2%. Sedangkan total dari JHT ini sendiri adalah 5,7%. Sisanya ditanggung oleh perusahaan. Jadi sama-sama bayar nih antara perusahaan dan juga pekerja. Dan untuk JHT yang diberikan oleh pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan. Kenapa begitu? Karena JHT ini nanti pada saat pengambilannya akan dikenakan pajak yang berbeda. Jadi akan dimaknai jadi penghasilan pada saat dicairkan nanti JHT. Nanti kita di kantor BPJS mencairkan bahwa barulah kita kena pajak terkait JHT ini. Kalau untuk setiap bulannya tidak dikenakan sebagai penambah penghasilan. Karena kalau memang ditambahkan sebagai penghasilan maka akan double tuh. JHT sekarang di pajak setiap bulannya, dan nanti juga pas kita mencairkan terkait jaminan hari tua ini akan dipajak juga, jadi akan double. Sehingga untuk JHT tidak menjadi komponen penambah penghasilan. Terus di jaminan pensiun juga sama, tidak dimasukkan menjadi komponen penambah karena nanti pas pencairan juga akan dikenakan pajak yang berbeda. Menurut aturan tadi perusahaan bayar 2%, 1% yang di iuran pekerja menjadi pengurang, tapi untuk yang 3% dari jaminan pensiun ini tidak menjadi komponen penambah penghasilan. Terus juga iuran BPJS tidak dimasukkan menjadi komponen pengurang penghasilan karena tertera di Dirjen Pajak tentang pedoman tata cara penyetoran dan pelaporan PPh 21 dan PPh pasal 26 bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak dimasukkan menjadi komponen pengurang penghasilan. Jadi walaupun itu cukup besar tapi ternyata tidak menjadi komponen pengurang penghasilan. Sekian, terima kasih dari saya, Deden. Semoga bermanfaat apa yang coba saya uraikan. Apabila memang kurang bisa dipahami atau misalkan ada yang memang belum paham dan sebagainya, ya silakan kita bisa bertemu langsung tatap muka dan kita akan coba lebih detail untuk menjelaskan. Dan apabila nanti kita juga sudah mencoba berhitung dan ternyata masih ada selisih terkait dan lain sebagainya, maka itu ya silahkan dipertanyakan kepada pihak yang memang berhak untuk memotong dan menyetorkan pajak, minta penjelasan terkait hal tersebut. Ya, sekali lagi dari kami terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali di program bidang 1, bidang sumber daya manusia dan organisasi yang berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikian pemaparan yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua 1 terkait dengan PPh 21. Jadi nanti apabila tanggal 25 ini sudah keluar,
jika gaji teman-teman besar, jangan kaget, hukumannya juga besar. Dan untuk selanjutnya, kami dari bidang 1 akan mencoba untuk menyampaikan materi terkait dengan pajak bonus maupun pajak THR. Terima kasih atas partisipasi dan atensi teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Benny Widodo undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ospek, Dolar Besar Serikat Pekerja.